Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat satu kesan pertama, dan terkadang kesan pertama itu datang dari sebuah kata-kata. Mengkaji teori propaganda media dalam komunikasi massa merupakan hasil diskusi yang akan dipaparkan oleh kami, kelompok 9, dengan saya Hendrawan Jartriono dan rekan-rekan saya ada Khaira Umama dan Mas Ardi Saputra, yang pada kesempatan kali ini untuk Mbak Khaira Umama akan menjelaskan tentang definisi propaganda media dan teori beberapa tokoh serta ciri-ciri pesan yang bersifat propaganda, sedangkan Mas Ardi Saputra akan menjelaskan tentang asal-usul propaganda media dan tujuannya, dan saya sendiri akan menjelaskan unsur teori propaganda media dalam komunikasi massa. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika kita memulai presentasi pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, definisi propaganda media dan teori beberapa tokoh akan disampaikan oleh Mbak Khaira Umama. Kepadanya kami persilahkan. Ya, saya di sini sebagai pemateri pertama, yaitu mendefinisikan propaganda media dari beberapa tokoh. Secara umum, teori propaganda merupakan suatu teori atau praktik yang diterapkan pada proses pembuatan atau penyusunan suatu pesan, di mana inti dari pesan tersebut adalah untuk mempengaruhi kognisi dari komunikan atau pembaca berita, sehingga pembaca berita atau komunikan terpengaruh pola pikirnya, terpengaruh alam bawah sadarnya, sehingga mereka bisa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diinginkan oleh komunikator. Menurut Laswell, menyatakan bahwa propaganda adalah teknik untuk mempengaruhi kegiatan manusia dengan memanipulasi kegiatan atau berbicara untuk suatu kegiatan kelompok. Menurut Rapdekesi, menyatakan bahwa propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk menetapkan suatu sikap atau mengubah suatu pendapat yang berkaitan dengan suatu doktrin atau program dan di pihak lain. Sedangkan menurut Leonard W. Dobb menyatakan bahwa propaganda merupakan usaha yang dilakukan oleh individu yang berkepentingan untuk mengontrol sikap kelompok, termasuk dengan cara mengubah sugesti sebagai bentuk kontrol terhadap kelompok tersebut. Menurut Joseph Goebbels menyatakan bahwa kebohongan yang diulang-ulang akan membuat publik menjadi percaya. Sedangkan menurut Barney menyatakan bahwa propaganda modern adalah suatu usaha yang bersifat konsisten dan terus-menerus untuk menciptakan atau membentuk peristiwa-peristiwa guna mempengaruhi hubungan publik terhadap suatu penguasa atau kelompok. Asal-usul propaganda dan tujuannya. Propaganda tradisional telah berkembang sejak retorika, namun kesadaran akan propaganda modern baru dikenal sejak Perang Dunia I. Saat di mana pemakaian kata propaganda semakin meningkat dalam sebagian besar komunikasi politik. Paus Gregorius adalah tokoh yang pertama kali mengenalkan kata propaganda tahun 1622. Tujuan teori propaganda ini adalah membuat satu konten informasi yang sifatnya menghasut komunikan agar mau melakukan seperti apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Kenapa harus ada teori propaganda, atau kenapa kemudian banyak sekali media-media yang menggunakan teknik propaganda dalam satu berita? Pertama, biasanya ada kepentingan dari pihak lain atau pihak oposisi untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Contoh misalnya, dalam sebuah ajang politik ada salah satu oknum politik yang kembali dengan sekali lawan politiknya jatuh, biasanya beliau membuat berita-berita tertentu yang isinya propaganda menghasut agar masyarakat menganggap lawan politiknya tersebut telah negatif, jelek, hingga lawan politiknya tersebut yang disukai oleh masyarakat jadi kembali. Kedua, biasanya memang tidak ada permintaan dari pihak-pihak tertentu, tapi kemudian media memanfaatkan satu momen tertentu untuk meningkatkan penjualan produk-produknya.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang unsur teori propaganda media dalam komunikasi massa. Yang pertama itu ada propagandis, di mana propagandis ini menjadi pelaku yang secara sengaja melakukan penyebaran pesan dengan tujuan mengubah pola sikap, pola pikir, sasaran dari propaganda tersebut yang akan dilakukan. Selanjutnya, setelah ada propagandis, ada reaktor. Reaktor ini adalah sasaran atau apa ya? Intinya pihak yang menjadi sasaran oleh propagandis untuk diubah pola sikapnya, diubah pola pikirnya, di mana reaktor ini menjadi ibaratnya korban gitu ya, korban dari propagandis untuk melakukan propaganda yang dilakukan oleh propagandis. Selanjutnya ada media, tentunya ini menjadi sarana atau wadah yang dilakukan oleh propagandis melakukan propaganda kepada reaktor. Terus yang terakhir ada efek atau feedback, di mana adanya umpan balik dari reaktor kepada propagandis atau sebaliknya dari propagandis kepada reaktor. Nah, di sini ada dua versi yang mengatakan akan adanya feedback positif ataupun feedback negatif. Seperti itu, teman-teman. Ya, materi selanjutnya yaitu ada ciri pesan yang bersifat propaganda. Ciri-ciri yang pertama adalah belum dilengkapi dengan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan atau masih mengedepankan pendapat. Yang kedua, pesan hanya menyajikan informasi yang dibutuhkan komunikator untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, ada penulis pesan terkadang berani memberikan informasi yang tidak valid, tujuannya untuk lebih mendramatisir berita yang dibuatnya. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa beli Good Time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.